Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this is the second video of the discussion related to the consolidated income tax issue. So now we are moved to the next one. This is the procedure about tax allocation when the separate tax return are filed. So, things that we're going to discuss here about the concept in tax allocation and also the reporting of tax expenses under cost and equity method. So, ketika perusahaan ya mengisi SPT yang terpisah begitu, nah company ini juga menggunakan dua metode cost dan juga equity method. Right, so intercompany income yang accruals dan juga dividend transfer must be considered in computing income tax expense. Jadi income dan juga dividen ya itu juga harus menjadi bahan pertimbangan dan harus diperhitungkan gitu ya. Nah, the impact depends on the level. Jadi pengaruhnya terhadap apa? Depend on level of ownership and the filing status of the company. Jadi ada apa aja yang di situ juga berpengaruh level of ownership dan juga status of the company. Because corporation generally are permitted to deduct 80% of the dividend received. Nah, jadi perusahaan ini diizinkan untuk mengurangi 80% dari dividen yang diterima. Nah, kalau misalnya ya itu sebenarnya mereka diberikan ditagih gitu pajaknya pada rate yang sangat rendah. Jadi 20% dikali dengan marginal tax rate-nya. Nah, ketika investor dan juga investee ini mengisi a consolidated tax return ya atau SPT konsolidasi. Jadi kan dia nanti ada SPT laba ya, consolidated income tax return. Kalau ini kan ketika dia mengisi SPT konsolidasi, nah intercompany dividends and income are eliminated in determining taxable income. Ya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan yang namanya perbedaan waktu nih dari pengakuan beban pajak penghasilan itu, jadi muncul yang namanya di situ adalah deferred income tax. Nah nanti kita bahas. Nah sekarang kita lihat yang deferred tax accrual. Nah jadi deferred tax accrual, even though we not need the deferred tax accrual because even though the temporary difference occur between recognition of investment income of investor and realization through dividend transfer. Jadi maksudnya di sini adalah deferred tax accrual itu tidak dibutuhkan walaupun adanya perbedaan yang secara temporer begitu ya yang terjadi antara pengakuan investment income oleh si investor dan juga realisasinya dan melalui dividen transfer dari si investee gitu. Nah, so note that temporary timing differences between recognition of, jadi ada ini ya, ada semacam period begitu ya, ada berbeda waktunya antara pengakuan revenue, expenses, gain on losses dalam GAAP dan juga tax accounting itu mengarah kepada situasi di mana tax expense ini bisa berubah atau bisa shifted dari satu tahun ke tahun yang lainnya. Nah, shifting ini itu dinamakan dengan inter-period tax allocation. Nah, kapan consolidated tax return ini diisi? Itu ketika investor ini memiliki sekurang-kurangnya itu around 80% dari stok saham anak. Dari saham anak. Ya. Kemudian dia memilih untuk menggunakan a consolidated return. Kalau misalnya ya di sisi lain, kalau enggak ya berarti mereka menggunakan file yang terpisah, SPT-nya yang terpisah. Nah, if an investee file separate tax return, jadi kalau misalnya memang mereka menggunakan tax return atau SPT yang terpisah, maka the investor is taxed on the dividend received. Jadi investor ini ditagih pajaknya itu sebesar dividen yang dia diterima. Ya,
daripada dibandingkan dengan jumlah investment income yang dilaporkan. Gitu. Nah, the amount of tax expense-nya yang dilaporkan di investor income statement itu harus berdasarkan income dari operasionalnya dia atau sama dengan income recognition-nya dari intercompany investment-nya. Okay. So let's have a look at the tax expense under the equity method. So if the investment is reported using equity method and separate tax return are filed, dibilang kan, jadi kalau misalnya this one, jika investment is reported using equity method, kemudian separate tax return itu diisi gitu ya. Nah, investor ini melaporkan share-nya of the invested income in the income statement, tapi dia melaporkan only its share of the invested dividend. Jadi ini, the investor report its share of the invested income. Jadi dia melaporkan sahamnya ya pada invested income dalam income statement, tapi reportnya only berapa porsinya yang dia terima. Ya, nah dalam tax return adalah only saham yang diterima dari dividennya gitu. Kalau misalnya di income statement kan dia biasanya men-share yang based on invested income, but on the tax return it's based on invested dividend. Nah, when the amount of invested dividend is different daripada earning gitu kan, nah ketika misalnya invested dividendnya ini berbeda, maka ada perbedaan ya yang muncul dan interpreted tax allocation-nya perlu dilakukan oleh investor. Nah, dalam situasi ini itu deferred income tax itu must be recognized ketika adanya perbedaan nih. Jadi namanya pajak penghasilan tangguhan ya, itu namanya pajak penghasilan tangguhan. Ini deferred income taxes. Nah, itu must be recognized on the difference between, jadi harus diakui ketika adanya perbedaan equity method income yang dilaporkan oleh investor dalam income statement dan juga dividend income yang dilaporkan dalam tax return. Gitu ya. Jadi kalau dalam tax return berarti kan dia based on dividend income. Nah, berdasarkan standar akuntansi itu merequire bahwa investor reported income tax expense itu dikalkulasi jika investment income dari investor itu diakui dengan menggunakan equity method. Jadi itu benar-benar sudah diterima ya intinya. Nah, oleh karena itu investor tax expense ini dicatat terhadap kelebihan dari pajak yang benar-benar dibayarkan ketika pendapatannya investasi ini lebih tinggi daripada dividen. Ya, kemudian dicatat less than taxes actually paid when dividend are higher. Jadi kalau misalnya recorded at less than taxes yang benar-benar dibayar ketika dividennya itu lebih tinggi daripada pendapatannya. Nah, kalau dengan cost method, nah kalau misalnya dia melaporkan berdasarkan cost method, nah income tax expense-nya itu recorded by the investor on the investment income and the amount taxes actually paid are both based on dividend received. Jadi kalau income tax expense-nya itu dicatat oleh investor pada atas pendapatan investment-nya dan the amount of taxes actually paid, jadi jumlah pajak yang harusnya dibayar itu adalah berdasarkan dividen yang diterima oleh investee. Nah, no interperiod income tax allocation. Kalau dalam hal ini dia nggak ada interperiod income tax allocation ya. Karena income is recognized in the same period. Jadi dia sama diakui begitu periodenya dalam financial reporting atau untuk tujuan perpajakan. Jadi tidak ada temporary differences. Okay. So this is actually the resume of the type of investee. So this is equity method and cost method. So the computation of investor income tax expense related to income from the investee.
Jadi caranya dia di sini ya, ordinary tax rate-nya berapa, kemudian investor share of invested net income-nya berapa, kemudian dividend deduction. Nah, kalau sini berarti dividend received, ya kan, dikurang dengan dividend deduction.